Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Patra dimanapun berada. Sore hari ini kami masih berbincang-bincang dengan Ustadz Muslimin Fauji, ya, dimana kalau tadi kita bincang-bincang tentang bagaimana caranya untuk mencapai kebahagiaan. Nah sekarang dimana kebahagiaan itu ada dua. Pertama adalah kecukupan kebutuhan, dan kedua adalah spiritualitas yang tinggi. Nah sesi hari ini, sore hari ini sambil bincang-bincang santai dengan Ustadz Muslimin Fauji, kita akan bicara tentang seberapa pentingnya sih mencapai spiritualitas itu sendiri. Gimana kira-kira Ustadz? Mungkin Ustadz bisa ceritain ke kita semua nih tentang bagaimana caranya untuk mencapai spiritualitas tadi ya. Spiritualitas itu bahasa yang juga dikenal di agama, namanya ruhiyah ya. Ruhiyah yang bersifat ruh. Meskipun ruhiyah sama spiritualitas penerjemahan juga bisa nggak tepat, tapi ya anggap aja sama. Orang perlu sekali mengembangkan spiritualitasnya atau ruhiyahnya. Pertama, karena manusia itu memang dari dua bagian penting. Pertama ruh, ruhiyah, dan kedua jasadiyah. Kalau dibanding mana penting ruh apa jasad? Ya ruh. Jasad rusak, ruhnya nggak pernah rusak. Ya kan? Mati itu kan ruhnya pergi. Fisiknya ditinggal. Kenapa fisiknya nggak meninggalkan roh? Yang penting rohnya. Orang sehebat apapun nggak ada rohnya, nggak ada gunanya. Jadi ada orang paling keren, pinter, otaknya 200 kalau perlu, ganteng, rohnya pergi, nyut, nggak ada gunanya. Artinya kalau ruhiyahnya ini nggak berkembang, ya macam itu rohnya pergi. Yang kedua, bahwa menghadapi hidup itu yang paling diperlukan itu adalah sikap mentalnya. Fisik itu penting, tapi dia tidak lebih penting daripada ruhiyah, sikap mental. Sama-sama fisik lemah, sikap mental beda, hasilnya beda. Sama-sama fisik sehat, sikap mental beda. Nah, sikap mental itu salah satu basisnya namanya spiritualitas. Kalau orang punya spiritualitas tinggi, sikap mentalnya jadi kokoh. Ada syukur, ada sabar, ada ikhlas, dan seterusnya. Nah, kalau orang spiritualitasnya rendah, maknanya dia akan gampang dan rapuh menghadapi hidup. Makanya tidak sedikit yang kita dapati, baru ada masalah sedikit di rumah, orang seakan-akan dunia ini roboh. Bahkan naudzubillah, bunuh diri, dan seterusnya. Dan sekarang saya perhatikan itu sudah banyak sekali di kalangan anak-anak muda. Iya, anak muda minta motor, nggak ini bunuh diri, bunuh ibunya, dan seterusnya. Pacaran putus, gitu. Tong, itu mah ada jutaan orang, tetap aja nggak nyangkut kan. Gitu. Nah, yang ketiga, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa spiritualitas itu diperlukan karena mendukung kebahagiaan orang. Memang kecukupan kebutuhan itu penting, tapi tanpa spiritualitas orang nggak bisa bahagia. Sebaliknya, orang dengan spiritualitas yang tinggi, kebutuhannya kurang-kurang dikit, dia masih bisa bahagia karena dia sabar, ridho atas keputusan Allah. Jadi kekuatan agama seseorang bisa mengcover kekurangan dunianya, tapi kelebihan dunia seseorang tidak akan bisa mengcover agama seseorang, sehingga membuat kebahagiaannya pasti turun. Lebih lagi ruhiyah atau spiritualitas ini diperlukan bagi orang yang beragama. Kita kaum muslimin akan membuat agamamu bisa dinikmati, atau kau bisa menikmati kehidupan beragama. Tanpa memiliki spiritualitas yang sangat tinggi, maka kehidupan beragama itu menjadi sangat kering, berat. Sholat itu berat kecuali kau khusyuk. Khusyuk itu bahasa ruhiyah. Sedekah itu berat karena uangnya berkurang. Menjadi ringan karena kita punya ruhiyah yang sangat tinggi. Karena dengan berbagi kita akan lebih berpeluang dapat ridhonya Allah, pahala besar, rezeki berlimpah. Itu bahasa-bahasa ruhiyah. Gitu. Demikian kita ngaji, kita ibadah, itu berat. Kalau bukan spiritualitasnya sangat tinggi. Jadi kenapa penting spiritualitas ini ya? Karena kita akan bisa mencapai itu semua. Nah gitu. Nah oleh karena itu pesannya kita semua kaum muslimin
perlu punya konsentrasi mengembangkan ruhiyah itu. Beragama itu bukan hanya bicara ritual beragama. Beragama itu kan mengatur hidup. Kan ad-dinu atau al-islamu huwa minhajul hayah. Sistem kehidupan. Jadi beragama atau berislam maknanya mengatur hidup. Bukan menjalankan ritual agama. Nah, kalau agama dimaknai menjadi sebagai menjalankan ritual agama, maka ketemunya agama menjadi beban. Dan agama tidak bisa dinikmati. Agama bahkan tidak berdampak apa-apa. Gitu. Nah, oleh karena itu kita semua perlu concern untuk mengembangkan spiritualitas itu. Mengembangkan kapasitas batin namanya. Apalagi hidup kita memang sekarang, anggap aja lah abad 21 ini abad yang dinamikanya tinggi. Kan tiba-tiba COVID, terus nggak ada angin, nggak ada hujan, Rusia nyerang Ukraina. Iya. Dan sampai sekarang nggak jelas nasibnya. Dampaknya kemana-mana. Stagflasi, bukannya inflasi kan, stagflasi. Dunia dalam kebingungan yang luar biasa sekarang. Ke arah kemana ini? Kita bersyukur Allah memudahkan kita masih bisa makan. Gak sedikit yang tertate-tate untuk hanya mencukupi makan 3 kali itu. Sementara secara ekonomi berat, dan ini bukan hanya di Indonesia, di level dunia. Yang pulih baru beberapa negara, selebihnya 2 tahun gak ada aktivitas apa-apa. Gitu. Terus belum lagi kayak gitu, sementara media kayak air bah gitu. Anak disodorkan kehidupan yang wah. Tapi faktanya dia nggak punya apa-apa. Jadi terjadi keguncangan betul anak-anak itu. Bagi generasi Y dan Z ya, termasuk milenial. Itu yang menjawab hanya spiritualitas. Nah, orang tua menghadapi situasi kayak gini sama. Yang menjawab itu spiritualitas. Kalau enggak guncang. Sekarang banyak sekali misalnya orang tua itu banyak yang mengeluarkan uang banyak untuk membiayai kursus-kursus yang sifatnya materialistik. Ya. Tapi ketika mereka disodorkan pada hal yang berbau agama, mereka kadang-kadang masih berpikir panjang. Misalnya bicara masalah khusus Al-Quran, itu benar-benar terjadi di masyarakat kita, Ustaz. Itu yang disebut dengan yang saya suka sebut sebagai ideologi materialisme yang sudah mendarah mendaging, lebih dalam pengaruhnya daripada agama. Itu yang namanya ideologinya materialisme, agamanya masih agama Islam gitu. Agamanya agama apa gitu. Ideologinya bukan ideologi agama. Jadi agama hanya diletakkan menjadi ritual agama atau peraturan yang di atasnya. Ideologinya materialisme. Nah, sekarang gimana caranya nih, Ustaz? Gimana caranya agar masyarakat kita punya ruhiyah atau spiritualitas yang tinggi ini? Iya. Nah, ini bicara tadi sudah ada pengantar betapa pentingnya ruhiyah, spiritualitas tadi. Nah, kalau kita bicara langkahnya itu langkah panjang, tapi kalau dibuat simplifikasi, simplifikasi ini bagi orang Muslim, yang pertama dia bisa melakukan banyak ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan itu dikerjakan aja dengan sangat baik, tertib gitu. Itu bagian dari langkah yang paling gampang dulu. Yang kedua, setiap ibadah yang sudah dikerjakan tadi, semoga tidak bolong ya, itu belajar memaknainya. Setiap ibadah itu pasti ada maknanya. Kalau sholat pasti ada khusyuk, saum ada takwa, zakat ada kasih sayang. Jadi ada pesan makna yang selalu nempel di setiap ibadah, selalu. Nah, kabar buruknya terkadang waktu ibadah kita itu, yang ibadah itu fisiknya, hatinya nggak ikut ibadah. Kan ruko, kepalanya ruko, hatinya nggak ikut ruko, ya akhirnya nggak keasah hatinya. Jadi memang fisiknya yang baru, nah itu namanya formalitas beragama. Nah, kalau ingin ngasah waktu ruko, hatinya ikut ruko. Nah, itu ada salah satu doa yang sangat bagus sekali. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi, dan seterusnya. Ya Allah, kepadamu saya ruko, kepadamu saya beriman, kepadamu saya berislam, kepadamu saya serahkan urusan, kepadamu saya ruko. Nah, itu kan bahasa yang luar biasa.
hatinya ikut ruku. Itu namanya memaknai ibadahnya. Jadi dilatih setiap ibadah. Kalau tilawah Quran pakai tadabbur, tidak langsung. Kalau tilawah Quran hanya mulut, enggak tadabbur, maka yang dikembangkan mulutnya. Memang bacaannya bagus, tapi hatinya kosong. Bagus, kurang bagus. Tapi dari bagus mana? Enggak baca Quran, sama yang baca gitu. Ya bagusnya baca Quran. Nggak usah dibanding-bandingkan kayak gitu kan. Nggak usah dibanding-banding no. Gitu. Jadi memaknai setiap ibadah. Yang ketiga banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir. Iya. Jadi zikir itu kalau untuk urusan hati itu spiritualitas kan adanya di hati ya. Hati itu diibarat kalau kayak sawah. Maka zikir itu kayak air. Kalau sawah itu kering, maka dikasih air jadi basah. Jadi hatinya jadi basah. Kalau dia ibaratin hati itu kayak tanah, maka hati itu kayak air. Maka tanahnya kalau yang keras dikasih air lembut, hatinya jadi lembut. Kalau hati itu ibarat kayak rumah atau benteng, hati itu zikir itu kayak sinar. Hatimu awalnya gelap, dikasih zikir jadi terang. Sumpah zikir terang. Zikir itu bisa diibaratkan kayak pedang. Kalau hati itu diibaratkan kayak kayak area perang. Area perang ini kita diserang, maka zikir pedang, maka bisa menyerang musuh. Nah, jadi banyak berzikir kepada Allah, hati mulai lembut, lumer, damai, tentram, tenang. Nah, spiritualitas naik. Lama-lama jadi syukur, sabar, ikhlas, terus dan seterusnya. Itu ini ini tip-tip konkret ya. Kalau metode mah nanti dibahas di tempat lain aja. Baik. Karena terlalu ilmiah nanti ya, pusing nanti orang. Yang penting langkah-langkah konkret. Iya. Karena kita hari kan cuma bincang-bincang santai aja. Relax ya. Iya, relax aja. Kalau terlalu yang dalam-dalam banget. Yang kalau dalam-dalam nanti pas kuliah aja. Oke, betul Ustaz. Nah, yang keempat bisa dilakukan itu adalah apa yang disebut dengan menyendiri dalam konteks muhasabah. Nah, itu kalau konteksnya di luar tanah suci, itu namanya i'tikaf. Bahasa di dunia training namanya me time. Orang perlu me time. Karena me time itu dialog dengan dirinya. Pertanyaan sederhana, yang kau cari apa sih? Jadi kalau istri kita minta, saya mau me time dulu misalnya, itu sebenarnya izinkan aja Ustaz ya? Boleh lah, ngapain juga deh, kemana me time-nya? Betul. Orang perlu dengan dirinya. Orang perlu dengan dirinya. Karena di dalam me time itu, atau kemudian kita nyebutnya muhasabah itu, dia akan mencari hal-hal yang hilang selama ini. Salah satunya itu. Pertanyaan-pertanyaan kosmos, pertanyaan-pertanyaan besar yang mendasar. Aku mau bawa kemana keluargaku? Hidupku sampai di mana sekarang? Sejak kita keluar kuliah atau sejak kecil aku punya visi apa, sekarang ada di mana? Pertanyaan tentang makna hidup. Tentang makna hidup. Perlu. Nah, me time itu kalau yang gampang itu sambil i'tikaf. I'tikaf itu sebenarnya me time. Okay. Dulu waktu Nabi sebelum jadi Nabi, Nabi sering melakukan yang namanya tahanus. Tahanus itu beribadah beberapa malam di atas gunung. Dulu orang-orang jahiliyah suka melakukan itu karena ada beberapa ajaran dari Nabi Ibrahim. Untuk mencari apa? Untuk mencari ilham dari Allah, pencipta. Nah, setelah Rasul diangkat jadi Rasul, tahanus itu letaknya namanya i'tikaf. Gitu. Nah, orang i'tikaf bertanya, berzikir, cerah itu hatinya. Oke. Nah, salah satu kita tahan dulu Ustaz. Kita tahan dulu penjelasan Ustaz, nanti mungkin akan kita bahas pada sesi berikutnya. Jadi sahabat Patra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang spiritualitas atau ruhiyah ini memang luar biasa dalamnya. Jadi kita akan memiliki sesi-sesi khusus nanti untuk membahas tentang apa itu spiritualitas gitu ya. Nah, tadi Ustadz Muhsin Fawzi sudah memberikan beberapa trik atau gambaran buat kita seperti apa. Di antaranya adalah
dengan memperbanyak ibadah, ya ibadah-ibadah yang khosoh ya, ibadah maupun ibadah-ibadah yang khosoh khususnya sholat dan seterusnya. Kedua adalah belajar untuk memaknai ibadah-ibadah yang kita lakukan tadi itu, ya memaknai artinya dan seterusnya. Kemudian juga memperbanyak zikir ya, dengan banyak mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Dan juga yang keempat adalah dengan cara menyendiri atau muhasabah. Kalau mungkin di luar Baitullah mungkin dengan i'tikaf, mungkin nanti dengan ketika kita menyendiri di tempat-tempat sunyi, di tempat-tempat yang mungkin orang-orang berkumpul yang baik seperti Baitullah, mungkin itulah saat-saat yang tepat juga kita untuk meningkatkan spiritualitas kita, insya Allah. Baik, terima kasih sahabat Patra yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kami cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.